Kenalkan, nama gue Fikri Cahya, seorang ayah dari satu orang anak laki-laki dan seorang suami dari satu orang perempuan. Pekerjaan gue sekarang menjadi jurnalis. Nah, dari jurnalis ini gue terinspirasi dari kerjaan om gue yang sangat dekat dengan gue saat gue masih kecil. Jadi ketika gue masih di fase-fase SD, gue selalu ngeliat om gue itu kalau kerja itu berpakaian necis gitu dan rambutnya panjang. Ya notabene gue selalu ngeliat bokap gue, terus om-om gue kok kerja kayak formal banget gitu, rambutnya pendek segala macam. Tapi ini om gue nih beda sendiri nih, rambutnya panjang, pakaiannya necis gitu, dan nyantai gitu. Perjalanannya nyantai banget dari waktunya gitu. Dia, soalnya gue pas lagi waktu itu gue pernah nanya ke dia, "Om, emang om kalau kerja tuh masuk jam berapa sih?" Om gue jawab, "Ya kalau om sih sesuai di telepon aja. Kalau di telepon om berangkat, nggak di telepon ya om di rumah main gitu. Kok kerja enak gitu." Sedangkan gue ngeliat orang tua gue kerja berangkat pagi, malam pulang gitu. Jadi malam di rumah hanya untuk tidur, nonton TV, rokok di teras. Paling kalau libur orang tua gue mancing. Udah itu doang. Itu aja berlarut. Sampai kok gue ngeliat semakin kesini kok om gue makin enak gitu kerjaannya. Terus gue pernah tuh diajak ke salah kantornya dia, yang dimana kantornya ini adalah media cetak yang lumayan ada namanya di Indonesia, di daerah Jakarta Barat. Gue diajak sama om gue tuh waktu SD, sekitar SD sampai SMP gitu, sekitar segitu gue lupa, kayaknya sih SD. Diajak sama om gue ke kantornya, ngeliat gitu, terus ngeliat temen-temennya yang saat itu hal yang pertama kali gue lihat adalah kok nih orang keren-keren banget gitu kerjaannya. Pakai kemeja kotak-kotak, mungkin namanya sekarang kayak flanel gitu. Meja kotak-kotak gitu, celana jeans, sepatunya boots gitu, kok rambutnya panjang-panjang gitu, berderet nih ngumpul, ngebahas omongan gue saat itu. Gue nggak ngerti dia ngomong apa, tapi ngebahasnya tuh kayak seru gitu sambil ketawa-tawa, ngerokok gitu di depan kantornya. Kok nih orang kerjaannya kok nyantai banget gitu, nggak yang nggak seperti yang gue lihat di TV gitu, orang kerja kantoran depan komputer di ruangan beramai-ramai, ini kok kerja di luar gitu, kok enak ya. Terus sampai fase dimana gue mulai ngarahin tujuan hidup gue untuk jadi apa yang gue pengenin, yaitu kayak om gue tentunya gitu. Akhirnya gue fase SMP, masuk ke SMA, diarahin tuh sama orang rumah untuk ngambil SMA. Gue ngambil kejuruan, di SMK itu gue ngambil kejuruan, jurusannya multimedia. Jadi udah mulai sedikit mengarah nih ke apa yang gue pengenin gitu. Selama dari kepengenan gue dari SD, karena ngeliat sosok om gue yang tiap hari gue temuin di rumah gue, karena om gue tinggal di rumah gue bareng. Masuk ke
fase-fase SMA, gue masuk ke kejuruan, multimedia, belajar tentang kamera segala macamnya. Dan setelah fase-fase SMA, SMK mulai tuh mencari di sekolah tuh mulai mencari apa ya? Mencari hal lebih untuk menuju ke sana gitu. Contoh, mulai dulu gue inget banget kelas 2 itu udah mulai pegang kamera dan diwajibkan menghasilkan satu produksian, dan gue ngambil berita kayak gitu. Jadi tuh gue apa ya, udah kebentuk gitu otak gue harus ke sono, gue harus ke sono. Jurnalis itu intinya seperti itu. Fase SMA gue laluin, gue belajar tentang kamera, gue belajar tentang segala macamnya untuk itu. Lulus SMA, gue dikasih kesempatan sama orang tua gue untuk langsung lanjut tanpa ada jeda seperti teman-teman gue yang lain mungkin kerja dulu atau gimana. Tapi gue dikasih kesempatan sama orang tua gue buat lanjut kuliah dari SMA tuh. Di SMA gue nanya-nanya ke sini gue harus kemana kalau gue mau ngambil apa yang gue pengenin dari dulu gitu, jadi seorang jurnalis. Gue coba gitu sharing, gue nanya ke teman-teman gue, gimana sih kalau mau jadi jurnalis gitu, harus gimana nih gue nih dari SMA. Banyak saran gitu kan. Salah satunya lu harus ngambil kuliahnya broadcast aja segala macam gitu kan. Tentang berbau broadcasting tuh segala macam. Tapi sebenarnya gue bukan orang yang tujuannya adalah di depan layar, tapi gue mau nge-produce aja gitu. Gue lebih suka nulisnya gitu. Akhirnya kalau enggak lu masuk sastra aja. Iya sastra. Mungkin saat itu pikiran gue, kok kenapa harus sastra gitu kan? Jadi deh nih kalau emang bahasanya untuk ngebentuk gue gitu, udah gue jalanin deh. Akhirnya gue masuk sastra di 2012. Kuliah sastra berlanjut sampai gua lulus. Setelah gitu di fase-fase dari awal masuk kuliah, belajar sini, belajar ini segala macamnya. Tapi setelah gua lulus muncul nih kegamangan dalam diri gue, karena gue dihadapkan dengan satu realita yang agak sedikit menggoyangkan kepengenan gue dari dulu banget. Tiba-tiba om gue di fase-fase semester masih awal-awal kalau nggak salah, om gue di-cut, kerjaannya di-cut. Gue tanya, kenapa om nggak kerja lagi gitu? Dia secara pribadi dia nggak ngejelasin sama sekali kenapa alasannya dia di-cut. Tapi dia lebih ngejelasin efek yang gak ngenakinnya gitu. Contohnya gini, om gue bilang, mungkin yang Fikri lihat om kerjaannya nyantai, itu segala macam. Iya kalau lagi nggak ada, tapi kalau lagi ada bahkan sampai nggak pulang. Nah, sampai lupa waktu gitu segala macam, sampai keadaan hubungan om gue sama sekitar tuh jadi
ada gap gitu, agak jauh jaraknya. Sampai hubungan dia ke keluarganya sendiri pun jadi ada gap sama anak-anaknya, sama istrinya. Karena tadi ketika ada satu kerjaan yang bener-bener ngelekat tuh harus banget dikerjain banget sampai kelar. Itu tuh yang nggak gue lihat. Dan gue kan anak bontot ya, jadi kedekatan gue sama orang rumah, kedekatan gue sama lingkungan tuh kayaknya lebih penting nih gitu. Gue kerja yang untuk ngambil resiko itu tuh terlalu berat kayak gitu. Akhirnya dari fase gue SMP, SMA, sama kuliah yang gue ambil, itu lama-lama tuh mulai anjrit. Apa gue harus begitu gitu? Gue punya gap yang jauh sama keluarga gitu karena kerjaan gue. Gue punya gap yang jauh antara lingkungan gue punya teman-teman nongkrong di rumah kok. Gue nggak mau gitu deh. Akhirnya mimpi gue yang dari kecil gue ngeliat om gue yang kerjaannya begini, yang necis, yang segala macem, yang kayaknya enak gitu untuk dilihat sama seorang anak kecil mungkin SD umurnya saat itu. Gue sendiri tuh SD kayaknya enak gitu. Setelah gue fase-fase gue ngebentuk gitu, pikiran gue ngebentuk, ternyata gue harus ngorbanin mimpi gue saat itu, realistisnya gue, untuk lebih mentingin fase-fase atau momen gue untuk lebih banyak sama keluarga dan teman-teman gue di rumah. Akhirnya jalan yang udah gue buat, gue dari SMP gue masuk SMK kejuruan, masuk SMK kejuruan gue ngambil multimedia, dari multimedia gue ngambil, setelah lulus gue ngambil sastra untuk nunjang itu. Secara itu gue tutup. Gue tutup dalam-dalam karena gue sebenarnya nggak mau untuk sampai om gue tuh sampai ada gap segala macam. Gue nggak mau. Gue masih lebih mentingin keluarga. Gue masih lebih mentingin teman-teman yang ada di sekitar gue. Akhirnya mimpi itu gue tutup. Dan sekarang gue adalah seorang guru, pengajar di SMP swasta di Tangerang, dan seorang barista kalau malam. Gue double job, pagi gue ngajar, malam gue menjadi barista di salah satu tempat kopi di daerah Tangerang juga. Dan itulah gue sekarang yang mencoba untuk jalanin hidup ini terus ke depan tanpa mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar gue. Orang-orang yang masih sayang sama gue dan gue sayang sama mereka, supaya kebagian semua waktunya tanpa ada kerjaan yang menyita waktu banget. Kayak gitu. Masalah rezeki itu tergantung kita yang nerima, lapangnya hati untuk menerima, karena rezeki bukan sebatas uang yang ada di pola pikir gue. Mungkin gue punya teman banyak, relasi banyak, gue mau ngapa-ngapain jadi gampang juga, itu adalah sebagian dari rezeki gue juga. Dan apa yang udah gue punya sekarang pun, terlepas dari nominal yang orang-orang tahu masalah gaji guru, gaji segala macem, itu gue kesampingin. Tapi apa yang gue punya sekarang, itulah yang bisa gue syukurin sampai saat ini dan ngebuat gue selalu
berpikir maju ke depan lagi. Dan itu aja cerita gue. Terima kasih.